area frontal namanya, untuk menstimulasi area brainstemnya. Jadi mematangkan begitu. Kemudian dia juga beri di apa papan keseimbangan, ya. Itu juga gerakan anak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tetapi sekali lagi, sebenarnya kalau gangguan kematangan refleks itu tidak pernah berdiri sendiri. Makanya stimulasinya bukan hanya depan, belakang, tetapi kanan, kiri juga. Atau tiga dimensi sekalian. Jadi dia muter kalau di bola. Naik, gitu. Kadang miring, ya, muter. Jadi ada gerakan tiga dimensi. Nah, gerakan itu tergantung. Kalau anaknya hiperaktif, ya jangan cepat-cepat. Itu menstimulasi hiperaktif. Tapi kalau anaknya hipo, lakukan cepat, tidak apa-apa. Tapi kalau hiperaktif, santai aja. Ya, tenang gitu. Kemudian bisa lompat, duduk sambil lompat di atas bola, juga tenang kalau hiperaktif, pelan gitu. Tapi kalau hipoaktif boleh agak kencang. Jadi itu stimulasi-stimulasi yang input kita ke otak itu mematangkan ke sana. Jadi stimulasi-stimulasi ke area korteks itu menjadi sangat penting. Ya. Bisa dilakukan Babinski. Nah, ini dipraktekannya agak susah, atau di metodenya movement based learning itu namanya lengthening on the foot. Kemudian di Mas Gutova namanya foot repatterning. Nah, kalau di Neuroscience itu pakai metode yang namanya, di sini belum disebutkan ya, namanya kita dimobilisasi pasif di ekstremiti ini, kita bisa melakukan yang namanya Babinski. Jadi stimulasi refleks Babinskinya matangkan, stimulasi matangkan, stimulasi matangkan. Begitu, Ibu. Berikutnya. Baik, Pak Agung, untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Dian Purwati. Pak Agung, mohon diulangi untuk tahap kuadripedal, merayap, dan merangkak yang cross dan 2 step sebelumnya, Pak. Dan bagaimana menurut Bapak untuk merangkak ini memang ada pro dan kontra. Dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, merangkak ini bukan merupakan tahap perkembangan yang wajib. Sedangkan dari segi fisioterapi memang selalu diberikan stimulasi merangkak jika memang belum matang motorik kasarnya. Ya. Monggo. Merangkak ini, nah ini ya, yang di sini ya. Merangkak itu harus ada yang awal homologous movement. Homologous movement itu kedua tangan maju, kedua kaki maju, ngongkok, paham nggih? Atau enggak maju-maju, bahkan mundur. Ongkong-ongkong begitu nggih, Pak? Nggih, ngongkong-ngongkong. Paham nggih? Jadi masih ngongkok gitu. Atau kalaupun maju ya maju bareng, seret, ngesot. Ya, ngesot, homologous movement. Nah, kalau hanya berhenti di sini, ini proses merangkaknya nggak akan maksimal, nggak akan optimal, tidak akan sempurna. Maka dia harus mulai berkembang ke homolateral movement. Jadi merangkak, kaki kanan dan tangan kanan maju bareng, set, 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 itu. Nah, itu homolateral. Itu juga belum matang. Itu baru otak kiri dan otak kanan sendiri-sendiri. Nah, yang paling matang adalah cross lateral. Jadi makanya ada gerakan cross crawl dalam posisi terlentang. Ini bisa. Cross lateral movement ini tangan kanan yang maju, kaki kiri maju, gantian. Ya. Itu yang normal dan pakai dengkul. Ya. Kenapa? Fisioterapi sangat penting. Kita stimulasi ini loh, korpus kolosumnya itu loh, ya. Jadi otak kiri, otak kanan itu akan terintegrasi ketika korpus kolosumnya aktif. Nah, anak yang tidak merangkak nggak aktif. Di metode DNS yang saya ikuti, DNS tentang skoliosis, anak yang tidak merangkak sebagian nanti akan berakibat skoliosis.
Nah, saya nggak tahu teman-teman di dokter anak mungkin tidak melihat sampai ke sananya ya. Kalau kita fisioterapi kan harus detail. Fisioterapi kan bertanggung jawab terhadap, bukan dokter anak kan mungkin hanya perkembangan normalnya. Kita kan patologi ke depannya kayak apa, perilaku ke depannya kayak apa, akibat postur, gangguan posturnya kayak apa, kontrol postur kayak apa. Jadi bukan postur, tapi kontrol posturnya. Nah, kalau kita nggak memperhatikan posisi tahapan perkembangan, bahkan jalan miring, perkembangan sagital, ya kanan kiri, itu nggak, ini buat fisioterapi itu punya pengaruh. Nanti di DNS ada penting banget sagittal stabilization, ada latihan itu. Ada perkembangan anak sangat pengaruh. Ya, jadi jangan bolehlah biarkan teman-teman dokter anak melihat ke sana, tapi fisioterapi lihatnya masih detail loh. Gitu ya.